Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Sarifuddin, NIM 21 12 17 908. Untuk mempresentasikan tugas makalah sosiologi hukum, judul pencegahan kejahatan politik. Kata pengantar. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita masih dalam keadaan sehat. Bab 1 pendahuluan. Adapun poin A, latar belakang. Negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 mengatur setiap tingkah laku warga negaranya agar tidak terlepas dari segala peraturan-peraturan yang bersumber dari hukum. Hukum menghendaki agar hukum senantiasa harus ditegaskan, dihormati dan ditaati oleh siapapun, tanpa ada pengecualian. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat setiap saat manusia dihadapkan pada masalah kejahatan, baik berupa peristiwa yang dialami sendiri dan oleh seseorang maupun melalui narasi yang disampaikan orang lain ataupun di media sosial. Masalah kejahatan penderitaan tanpa muncul dalam berbagai bentuk. Kembali pada keterbatasan yang dimilikinya, manusia akan jatuh pada kesalahan selanjutnya. Manusia akan jatuh dalam kejahatan berbagai. Salah satu perbuatan manusia yang menyimpan dari norma pergaulan hidup manusia. Kejahatan merupakan masalah sosial yang di masyarakat karena pelaku dan korban termasuk anggota masyarakat. Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseluruhan kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam pengalaman kita ternyata tak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri. Merebaknya kejahatan kriminal semakin memprihatinkan karena kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat ini semakin banyak. Kejahatan yang terjadi tidak tepat lagi kita hanya dinilai berdasarkan faktor sosial, ekonomi, lingkungan, pergaulan. Berbagai jenis kejahatan yang muncul di tengah-tengah masyarakat ini sudah sangat beragam dan mempunyai ciri-ciri tertentu, yaitu kejahatan yang dilakukan itu dikelola secara geng dan telah dipersiapkan dengan matang oleh suatu jaringan kelompok atau dikendalikan oleh suatu komandan yang bekerja sebagai terkuasa di geng tersebut. Modus yang ditujukan dalam aksi tersebut memberi indikasi bahwa kejahatan yang dilakukan itu diarahkan oleh suatu jaringan atau kelompok tertentu geng tersebut di bawah suatu komando yang memberikan instruksi. Pelaku keliti ini secara turun-temurun menjadi tradisi sebagai generasi penerus dari alumni kakak kelas sekolah mereka. Sasaran pelaku keliti dalam beraksi yaitu ketika melihat seorang atau sekelompok orang keliti berpapasan di jalan yang dirasa tidak mengenal ataupun berbeda sekolah yang dari dulu pernah terjadi konflik yang menggunakan atribut seragam tertentu. Kejahatan pelaku keliti menjalankan aksi sendirian melainkan selalu mengajak teman sekelompoknya baik 2 orang ataupun lebih dan kemudian mencerai sasaran menyerah. Pelaku keliti dapat beraksi dengan menentukan target secara spontan tetapi juga dengan sasaran yang sudah diperhitungkan sebelumnya. Kejahatan merupakan fenomena sosial yang sering terjadi di masyarakat dengan tidak mengenal waktu maupun tempat, tidak peduli dalam situasi sepi ataupun ramai, yang kemudian menjadi masalah sosial dan moral. Masalah tersebut merupakan persoalan karena menyangkut kelakuan yang immoral, berlawanan dengan hukum yang bersifat merusak fenomena sosial pula yang menjadikan masyarakat khawatir dengan adanya tindak kejahatan yang mana tak dapat diprediksi kapan dan di mana kejadian itu akan menimpa mereka. Keadaan inilah menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat dalam hal bepergian keluar rumah, terlebih dalam keadaan malam hari. Pada kasus terbaru, seorang remaja SMA berusia 18 tahun sudah menjadi korban keliti. Dia membeli makan sahur sekitar jam 2 pada
Hari Minggu korban entah siapa namanya meninggal dunia akibat sebetan senjata tajam di daerah Kuning. Fenomena keliti ini sendiri tidak memiliki korban seperti dilakukan kejahatan begal, tapi mereka tidak mengambil apapun dari korban melainkan hanya melakukan tindak kejahatan seperti pembacokan tanpa sebab dan akibat. Berbeda dengan aksi begal. Kalau begal sengaja memilih korban untuk mendapatkan barang berharga, tapi keliti melukai orang biar bisa masuk yang keliti. Berasal dari bahasa Jawa yang berarti keluyuran atau aktivitas mencari angin di luar rumah. Ada juga menyebut keliti merupakan penyebutan terhadap pasar keliti Yogyakarta. Menurut sosiologi kriminal, keliti sebenarnya mempunyai makna yang positif, namun seiring berjalannya waktu keliti menjadi bermakna yang negatif karena di sisi dengan melakukan tindak kejahatan di jalan. Kata keliti pun kini menjadi bahasa yang menunjukkan aktivitas kekerasan terhadap semua orang di jalan menggunakan senjata tajam. Poin B. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, masalah yang akan diteliti dirumuskan di atas sebagai berikut. 1. Apakah faktor-faktor yang menyebab terjadinya kejahatan aksi keliti di daerah istimewa Yogyakarta? 2. Apakah upaya-upaya yang dilakukan kepolisian guna mencegah dan menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh pelaku aksi keliti di daerah istimewa Yogyakarta? Poin C. Tujuan dan manfaat. Tujuan dan manfaat. Tujuan 1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh pelaku aksi keliti di daerah istimewa Yogyakarta. 2. Untuk mengetahui upaya-upaya apakah yang dilakukan kepolisian guna mencegah dan menangkap pelaku kejahatan yang dilakukan oleh pelaku aksi keliti di daerah istimewa Yogyakarta. B. Poin B. Manfaat adalah untuk menghindari dan antisipasi kejahatan keliti terhadap masyarakat. Bab 2. Pembahasan. Poin A. Pengertian keliti. Keliti adalah salah satu bentuk anarkisme remaja yang sekarang sedang marak di Yogyakarta. Keliti identik dengan segerombolan para remaja yang ingin melukai atau melumpuhkan lawannya dengan kekerasan. Keliti juga sering melukai lawannya dengan benda-benda tajam seperti pisau, git, pedang samurai, dan lain-lain. Keliti dilakukan oleh sekelompok geng SMA atau SMK yang terdiri dari 10 sepeda motor atau lebih secara berboncengan. Ada beberapa faktor melatar belakang terjadinya keliti diantaranya. Poin A. Faktor internal. Faktor ini terjadi individu yang salah akan mengimplementasikan tentang cara solidaritas. Poin B. Faktor keluarga. Faktor ini terjadinya kurang perhatian dari keluarga sehingga remaja akan terbiasa dengan kekerasan. Poin C. Faktor sekolah. Faktor ini terjadi karena hilangnya kualitas pengajaran yang berkualitas. Poin D. Faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang buruk mendorong adanya kekerasan. Mengenai pelarangan menggunakan senjata tajam dalam pasal 204 ayat 1, barang siapa yang menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang diketahui membahayakan nyawa atau kesehatan orang padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Kemudian pada ayat 2, jika perbuatan tersebut mengakibatkan orang mati yang bersalah diancam dengan pidana penjara seumur hidup. Pernyataan mengenai keliti mengandung arti negatif. Keliti pada mulanya hanyalah seseorang yang hanya berkeliling tanpa ada bertujuan yang termasuk keliti negatif, yaitu merugikan orang lain, misalnya seperti yang sudah dijelaskan di atas. Poin B. Faktor-faktor munculnya geng keliti. Sisi psikologis pelaku aksi keliti. Dari sisi psikologis, perilaku keliti ini banyak dikaitkan dengan sifat-sifat anak remaja di mana mereka memasuki usia rentan. Pada usia remaja biasanya mereka belum bisa mengendalikan emosi dengan baik. 1.
menunjukkan eksistensi diri. Masa remaja adalah masa di mana mereka berlomba-lomba untuk menunjukkan eksistensi diri. Sebenarnya perilaku ini bisa diarahkan ke hal-hal yang positif seperti berkecimpung di bidang seni, olahraga, tulis menulis, atau apakah cara yang mereka lakukan dengan melukai korban seakan-akan korban itu adalah musuhnya. 2. Minim perhatian keluarga. Kurang perhatian dari keluarga ini adalah salah satu faktor penyebab seorang remaja melakukan tindakan keliti adalah minim memperhatikan keluarga. Pendidikan keluarga. Dalam hal ini orang tua merupakan pintu pertama pendidikan yang didapatkan seorang anak. 3. Rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu yang tinggi. Berdasarkan jurnal karya pemungkas yang berjudul Fenomena Keliti sebagai bentuk kenakalan remaja dalam perspektif budaya hukum di Yogyakarta. Fenomena keliti disebabkan karena munculnya rasa ingin tahu atau rasa coba-coba. Hal ini sebenarnya wajar karena mereka tengah memasuki masa pubertas. Mereka biasanya memiliki rasa ingin tahu apakah hal yang orang lakukan juga bisa ia lakukan. Hasil keliti ini menggambarkan bahwa remaja tidak mau kalah saing dengan remaja lainnya. Sayangnya rasa ingin tahu itu justru menciptakan kondisi yang meresahkan masyarakat. 4. Rendahnya motivasi belajar. Dalam jurnal yang berjudul Keliti Faktor Risiko dan karya alum juga disebutkan bahwa salah satu faktor penyebab keliti adalah karena mereka malas belajar. Salah satu faktor ini ditandai dengan sebenarnya faktor rendahnya motivasi belajar ini dipengaruhi cara didik orang tua. Bila di sekolah guru mendirikan materi pembelajaran di rumah, orang tua lah yang memotivasi anak-anak mereka untuk terus belajar. Selain hal-hal di atas, tentunya masih banyak lagi faktor-faktor penyebab pelaku melancarkan aksi keliti. Poin C. Langkah-langkah untuk mencegah terjadinya geng keliti. Keluarga dan sekolah sebagai tempat nyaman. Salah satu penyebab keliti yaitu rasa keterikatan dengan sekolah dan keluarga yang rendah. Untuk itu, lembaga sosial dasar seperti keluarga dan sekolah perlu turut berpartisipasi mencegah perilaku keliti. Keluarga adalah benteng yang kuat dan awal kalau anak sudah mendapat masukan yang menyakiti orang lain. 2. Perhatikan pergaulan siswa dan kegiatannya. Orang tua juga perlu memperhatikan pergaulan anak-anaknya beranjak dewasa, sebab seorang anak yang tidak dibekali dengan pengertian yang benar akan sangat mudah mengikuti perilaku orang yang ia kagumi atau kelompoknya. 3. Sekolah penting. Lembaga pendidikan juga memegang peranan yang tidak kalah penting dalam mengatasi keliti kegiatan. 4. Patroli polisi dan razia senjata perang. Aparat kepolisian untuk melakukan razia senjata tajam dan kehadiran aparat kepolisian atau polisi hajar pelaku dilakukan di lokasi yang sepi. 5. Melibatkan pelajar di kegiatan warga penting untuk memutuskan mata rantai pelajar dengan kelompok keliti yang memberikan ikatan yang kuat. Selama komunitas itu mengikat, maka akan tetap terus berjalan sampai kapanpun. Jika bisa, kelompok yang cenderung negatif tersebut dilibatkan dalam komunitas yang positif sehingga terus menerus dilibatkan pada hal-hal yang positif. Bab 3. Penutup. Poin A. Kesimpulan adalah keliti rata-rata muncul dari kalangan remaja yang selalu mencari jati diri masing-masing dan tanpa ada pengawasan dari sisi keluarga masing-masing, sehingga mereka selalu lihat dalam bergaul dan masuk dan berperangkat dalam kata-kata geng dan perkumpulan segerombolan anak-anak muda yang berasal dari kalangan SMA dan SMK, sehingga terjadilah dan muncullah istilah-istilah geng yang selalu meresahkan masyarakat setempat. B. Saran
adalah pihak aparat kepolisian maupun kalangan masyarakat harus bersama-sama bergerak dalam mencegah aksi geng keliti supaya kehidupan masyarakat jauh dari ancaman geng keliti. Demikian, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.